Kasih aplaus buat tim Present Worship. Kalau Natal jagoan semua ngumpul semua, saya nggak tahu ya. Seneng lihat Randy bisa main bass lagi. Ya, setelah sekian lama ketemu Randy, jadi dia bisa main bass lagi. Bahagia sekali kayaknya wajahmu ya sekarang. Merry Christmas buat kita semua. Ya, nah saya ingin share saja, nggak terlalu panjang karena tadi bayangkan 4 jagoan pengkhotbah sudah tampil semua di depan. Ya, saya pikir saya nggak jadi khotbah karena nggak ada rundown. Bisa saja tiba-tiba Peter potong dan saya nggak jadi khotbah, bisa saja ya. Tapi karena tadi mesti khotbah, ya jadi saya sharekan beberapa hal ini. Ini kenapa ini suaranya? Oke. Nah, nggak tahu kenapa ini. Digantikan mic-nya atau apa, Bek? Enggak ya? Oke. Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah enggak, kayaknya bukan mic-nya nih. Pengaturannya saja kali. Oke. Tadi sudah bagus sebetulnya kayaknya. Nah, kita akan melihat ya bahwa Natal itu ya nyanyian Natal disebut dengan nyanyian apa? Damai. Katakan nyanyian damai. Kenapa nyanyian Natal disebut nyanyian damai? Karena yang lahir adalah Raja Damai, ya kan? Makanya disebut dengan nyanyian damai. Nah, kata damai itu berasal dari kata asli namanya shalom, ya artinya ya itu damai, shalom. Kata itu muncul di kitab Hakim-Hakim sebetulnya ya. Jadi waktu terjadi peperangan, kata itu muncul. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kita tampilkan di Alkitab kita, kalau ada di screen, di Lukas pasal yang kedua. Saya berkata tentang ini karena begini, nggak mungkin ada kemuliaan, the glory of God, kalau nggak ada damai sejahtera. Jadi glory dan peace, damai sejahtera dan kemuliaan itu selalu paralel, tidak terpisahkan, ya Bapak Ibu ya. Nah, nggak ada ya. Lukas pasal 2 ayat yang saya belum kasih ayatnya ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-13 mulai sampai 14, 2 ayat saja. Dari ayat-ayat ini nanti saya akan bahas beberapa hal. Ya nggak perlu lama-lama, kira-kira 40 menit, 30 menit lah. Karena setelah ini kita akan makan bersama. Ada makan nggak sih? Ada ya, jadi kita setelah ini makan bersama. Tenanglah, nggak bayar, percayalah ya. Jadi saudara bisa ngambil makan yang sudah disediakan. Ada BPK mungkin. Ya saya nggak tahu, ada beberapa makanan enak. Ya. Ini sahabat-sahabat saya pada datang semua. Ya, Bapak Ibu dari Bandung, Cimira dengan suami, Pak Yohanes dengan Bu Sofi, ya Sheni dengan suaminya saya lupa. Oh iya, Kurniawan. Orang ganteng biasanya suka namanya saya lupa ya. Jadi kalau saudara butuh rumah-rumah bagus, datangi Bapak ini, sebab Bapak ini adalah pembuat rumah yang luar biasa. Saya promosi Pak ya. 10% boleh lah yang dia. Enggak ya. Jadi ini sahabat-sahabat baik. Ini keluarganya Grace, ada Iput segala. Ada Pastor Fandi. Ada dari tadi. Oke. Ada Bapak Ibu Agus ada di mana? Pak Agus Setiawan ada Ibu? Ada di. Mestinya di depan ya. Nah, ya. Seniornya para gembala ya. Ada Pak Bun, sahabat baik saya, Pak Bun ya, setianya luar biasa. Ya mungkin tahun depan Pak Bun dapat award dari tempat ini. Ya saya nggak tahu. Nanti Peternya akan menyerahkan atas saya. Sebab Pak Bun termasuk setia. Coba bayangkan, setianya luar biasa. Saya kalah setia di sini sama Pak Bun ya, karena memang tugas keagamaan saya. Jadi Pak Bun lebih setia daripada saya. Ada beberapa rekan, Wendra dengan keluarga ada juga. Ya, ada juga Pak Benny dengan CEK. Ada di mana? Ada. Kalau saya sebutkan satu persatu nggak khotbah saya. Oke ya, kembali lagi ke sini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Jadi ini surga, penghuninya turun semua ke Efrata. Ya pikiran saya mungkin surga hari itu cuti. Sebab bagian administrasi gudang semuanya turun semua, bayangkan ya. Nah ini dia yang mereka nyanyikan. Ini the song of Christmas. Ini adalah nyanyian Natal. Kalau boleh baca sama-sama jemaat yang diberkati 2-3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ternyata begini, bahwa kemuliaan, glory itu dengan peace, damai, itu nggak terpisahkan, menyatu. Makanya di mana tidak ada damai, yang nggak ada kemuliaan.
Bangsa kita ini sekarang lagi diserang rasa damainya. Ya, makanya saya setuju kalau sekarang kebinekaan mesti bangkit. Oh, saya setuju orang Kristen jangan cuek. Ya, sorry kalau kita cuek, ya kita setuju atau tidak, damai kita ini sekarang lagi diserang dengan segala cara. Karena begini, setan tidak suka berdamai memang. Ya, nah kata kemuliaan itu nggak mungkin ada kalau nggak ada damai sejahtera. Makanya betul nyanyian Natal itu adalah nyanyian damai, karena yang lahir aja damai. Ada satu hamba Tuhan yang saya kagumi bukan karena dia jagoan khotbah. Kalau cuma jagoan khotbah banyak lah. Ya, saya kagumi hamba Tuhan ini karena hidupnya, kualitasnya, karakternya memang teruji. Sekarang retired, pensiun, karena usia sudah kira-kira 93 atau 94 tahun. Mungkin Paul tahu kali, namanya Billy Graham. Ya, reference Billy Graham. Paul tahu ya, Paul juga dari Amerika. Nah, Billy Graham adalah pendeta yang saya kagumi, sebab orang ini konsisten. Ya, coba bayangkan, orang hebat tapi tinggal tetap di kawasan sederhana di Dallas, Texas. Mobil dia pakai yang dia beli 30 tahun yang lalu, jasnya juga jas lama semua. Ya, orangnya sederhana, padahal kira-kira dia salaman dengan pemimpin di seluruh dunia, presiden lah, sultan lah, ya perdana menteri itu kira-kira lebih dari 150 orang. Susah masuk ke Indonesia karena urusan imigrasi. Sebab kalau dia khotbah, itu jutaan orang mendengar. Dan dari dulu sampai sekarang khotbahnya sama, yaitu salvation, keselamatan, pertobatan. Tidak pernah khotbah yang lain. Ya, apalagi khotbah perpuluhan, nggak pernah. Ya, ya, dia khotbah selalu khotbah pertobatan, nantang orang kembali ke salib Tuhan. Nah, dia sekarang ini kena Parkinson, makanya retired ya, Pandi tahu. Digantikan anaknya namanya Franklin Graham dengan pelayanan namanya Samaritan Ministry. Ya, kalau ada pesawat yang mendarat pertama kali di Aceh waktu earthquake 12 tahun yang lalu adalah pesawatnya orang ini, ya namanya Franklin Graham. Itu pertama kali pesawat swasta yang mendarat kirim bantuan adalah Samaritan kirim bantuan. Saya masih ingat 12 tahun yang lalu. Ya, nah Billy Graham satu kali di acara Christmas celebration, ya di tengah-tengah mereka lagi merayakan dan luar biasa dia dipanggil untuk maju sedikit sharing, kemudian dia berdoa. Waktu dia berdoa, tiba-tiba dia itu terdiam beberapa saat. Nah, jarang seorang pengkhotbah yang fasih lidah, ngomongnya itu kayak peluru dia itu. Kalau khotbah itu betul-betul nembak setan begitu luar biasa. Ya, nggak dibuat main-main dan sebagainya. Jadi dia betul-betul khotbahnya to the point, bang, bang, bang begitu luar biasa. Tiba-tiba di mimbar dia berhenti kira-kira antara 2-3 menit. Cukup lama itu. Pengkhotbah tiba-tiba berhenti, Van. Kira-kira 2-3 menit. Nah, waktu dia tiba-tiba berhenti, timnya dia itu langsung mau bergerak karena takutnya heart attack. Sebab kadang-kala ada pembicara-pembicara tertentu yang bisa kena serangan jantung. Saking semangatnya khotbah, ngotot, sampai kemudian kena serangan jantung. Sebab beberapa pendeta mati di mimbar gara-gara begitu. Tapi nggak apa-apa, mati begitu malah enak itu. Ya kan, daripada mati dikejar-kejar utangan nggak enak itu ya. Jadi kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Begitu kemudian timnya mau bergerak, kan mereka profesional. Mau cepet-cepet handle dia, ketakut ada apa-apa. Karena ini orang penting kan, buat kerajaan Allah. Tapi dia kasih kode, dia ngomong begini, I'm okay. Nah yang dia kemudian katakan begini, kenapa saya berhenti? Dia tiba-tiba menangis. Dia berkata begini, saya itu waktu lagi berdoa, tiba-tiba melihat langit terbuka. Langit terbuka. Ya. Open heaven. Nah ini yang dia lihat, makanya dia menangis, disampaikan ke jemaat. Saya tuh menangisnya begini, Yesus itu, waktu ada di bumi, yang dia lakukan adalah ini pendamaian sebetulnya. Dia kemudian tangan kanannya, tarik tangan bapaknya. Ya, tangan kanannya dia tarik tangan bapaknya, raih tangan bapaknya. Ya bapaknya mau wong ini anak. Ya, jadi diraih begitu tangannya, terus kemudian begini, tangan bapaknya yang di surga itu ditarik turun ke bawah. Coba, lah karena tangan bapaknya ditarik turun ke bawah, yang mau nggak mau bapaknya mesti membungkuk kan. Coba, pencipta langit dan bumi yang begitu hebat, itu membungkukkan dirinya ke bawah. Ini sebetulnya kata kain, salah satu kata kasih karunia selain karisma muncul dari kata itu, pemberian anugerah, karisma, divine influence, pengaruh ilahi. Ada satu kata namanya kain. Kain itu begini, ya. Tangan yang kuat turun ke bawah untuk mengangkat yang paling lemah di bawah, kemudian yang lemah disejajarkan dengan pundaknya,
supaya yang lemah itu jadi kuat, karena bersama dengan tangan yang kuat. Bayangkan. Makanya kita ini kalau nggak rendah hati, nggak mau menyembah, ya kebangetan. Bapa pencipta langit dan bumi, tangannya ditarik sama anaknya. Jadi mau nggak mau dia turun. Ya dong, masa tangan ditarik begini kan nggak mungkin kan? Jadi dia turun ke bawah tangannya, membungkuk. Nah kemudian begini, Yesus itu kemudian tangan kirinya, tarik tangan manusia yang di bawah. Nah dua tangan ini akhirnya dipertemukan di tengah, kemudian berjabat tangan. Nah itulah penebusan. Ya, makanya dia menangis dan berkata, inilah Natal, pendamaian. Sebab gini, kita nggak mungkin ngomong glory. Kata glory berasal dari kata kabot, bahasa Hebrunya. Bahasa Yunaninya, tanya Fandi pasti tahu, doxa. Kabot dan doxa artinya adalah God quality, kualitasnya Tuhan. Jadi orang kalau dipenuhi kemuliaan Tuhan bukan hanya pinter kebaktian, enggak, tapi pinter dalam kehidupan. Bukan hobi kebaktian, enggak. Tapi memang hobinya melakukan firman dan berkualitas. Ciri orang dipenuhi kemuliaan Tuhan itu keluarganya berkualitas, cara ngelola duit berkualitas, cara ngelola hidup berkualitas. Kalau nggak berkualitas ya nggak ada kemuliaan. Bangsa kita nggak terkesima dengan orang-orang yang hanya jago beragama. Bangsa kita terkesima dengan orang-orang yang berkualitas. Makanya saya selalu dorong anak-anak Ohana untuk berkualitas, ya karena itu. Ya walaupun kontribusi saya nggak banyak, sekedar ngomong saja, modal nggak ada lah. Ya, jadi sekedar memberi kontribusi mereka untuk tetap semangat supaya kita berkualitas, nggak diejek oleh orang di luar sana. Nah kembali ke sini, nah itulah Natal. Natal gini, nggak mungkin ada kemuliaan kalau nggak ada pendamaian. Nah sekarang pertanyaan saya, apa yang Raja Damai lakukan? First, yang pertama, ya saya akan sharing nggak terlalu panjang-panjang. Yang pertama, Raja Damai melakukan adalah ini. Dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. So gini, waktu manusia jatuh ke dalam dosa itu nggak ada urusan dengan soal agama. Dosa itu membuat orang menjadi budak dalam kehidupan. Dosa itu membuat orang begini, terasing dalam kehidupan. Ya, tadi Fandi ngomong bagus banget. Setan kita ini ditaruh di tempat di mana ini pusatnya setan memang, karena setan dibuang dari atas ke bawah. Lucifer dibuang untuk kemudian jadi setan, ada di sini. Kita digoda kemudian jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Nah saya ingatkan bahwa kalau orang tidak berdamai dengan Bapa, nggak bertobat, ya susah memang ngalami kemuliaan. Ya, sebab gini, satu-satunya makhluk yang sebetulnya cara berpakaiannya dari luar ke dalam, itu sebetulnya hanya kita. Semua makhluk yang lain, cara berpakaiannya dari dalam keluar, Bapak Ibu semua. Ya, jadi satu-satunya makhluk setelah jatuh ke dalam dosa, cara berpakaiannya dari luar ke dalam. Kalau makhluk yang lain kan enggak, cara berpakaiannya dari dalam keluar. Misal ya, domba itu kalau digunduli, Bapak Ibu, digunduli kan? Ya, domba diambil biasanya bulunya untuk jadi pakaian, untuk jadi jaket dan sebagainya kan. Dia nggak perlu beli pakaian, pasti muncul dari dalam keluar. Ya, kalau kita enggak kan, kita ini mesti harus berpakaian dari luar ke dalam. Ya kan, tadi kita mandi, pasti saya yakin lah. Begitu mandi, ngambil pakaian dari luar ke dalam. Kan nggak mungkin, nanti muncul sendiri saya keluar saja. Nggak mungkin lah ya, pasti disuntik itu ya. Nah, manusia dulu itu Bapak Ibu, sebetulnya begini, nggak perlu pakaian dari luar. Karena Alkitab berkata sebelum jatuh ke dalam dosa, keduanya telanjang tapi tidak malu. Why? Sebab ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi mereka. Makanya begitu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan identitas. Manusia jadi terasing, manusia jadi diperbudak dalam kehidupan. Nggak merdeka lagi. Oh yes, ada satu penulis yang saya suka baca bukunya, cuman kalau membaca bukunya dia ya mesti diulang, satu buku bisa 2 kali minimal, karena bahasanya dalam. Salah satu buku yang saya suka, kalau Bapak Ibu suka membaca buku, baca bukunya Philip Yancey. Ya, apa yang tahu mungkin Philip Yancey? Ya, judulnya adalah Rumors Another World. Ada kabar burung dari dunia lain. Indonesia terjemahkan begitu tuh. Ya. Nah, di salah satu bab dia itu kemudian begini, gambarkan tentang dosa. Saya terkejut loh. Saya enggak pernah mikir sebelumnya. Ya, makanya dosa itu nggak main-main loh Bapak Ibu. Dosa itu membuat orang terpisah dari Tuhan, nggak punya sumber lagi. Bayangkan, saya pernah datang ke satu rumah, ampun,
itu peralatan rumahnya, keran air dan apa, pakai sepuan emas. Saya sampai kaget loh. Jadi waktu ada liftnya, begitu masuk ke kamar mandinya, itu sepuan emas. Kamar mandinya gedenya luar biasa. Itu kamar mandi tamu saja mungkin 4x4 ada kali untuk tamu. Jadi gede. Saya dari kebelet mules, begitu lihat itu jadi hilang mulesnya. Ya sebab mau nongkrongin kan nggak tega. Ini bukan ya, tapi akhirnya tetap nongkrong juga. Saya lihat kerannya, wih dari sepuan emas semua. Kemudian teman saya ngomong gini, kamu lihat gak itu apa namanya peralatannya, apa itu namanya keran dan sebagainya. Ya saya ngomong iya bagusnya luar biasa. Cuman saya ngomong begini, udah mau peralatannya bagus, mau mereknya mahal bahkan sepuan emas. Saya beritahu, sorry itu saya, kalau nggak ada sumber airnya ya percuma, nggak berfungsi. Nah kita ini suka mainannya aksesoris tapi kehilangan sumber. Loh, keran air boleh bagus, peralatan boleh mahal, tapi kalau nggak punya sumber, nggak ada yang dihasilkan, nggak ada yang dibagikan kan. Ya, mau kerannya bagus, saya nggak bisa cuci tangan. Ya, walaupun kerannya mungkin biasa, tapi kalau ada sumbernya bersih lagi, kan enak kita cuci tangan. Nah, hidup itu kalau jauh dari Bapa nggak punya sumber, nggak punya sumber kekuatan, nggak punya sumber damai sejahtera dan sebagainya. Nah, Philip Yancey gambarkan begini, begitu saya membaca itu, saya berpikir ulang. Kalau mau berbuat dosa, dia berkata begini, di pegunungan Alpen yang ada di Switzerland sana, daerah mana itu, Skandinavia kah? Bukan ya, Eropa Barat kali ya, Swiss dan sebagainya, ya daerah Eropa sana, di pegunungan Alpen, itu kalau kita tahu, biasanya suhu seringkali di bawah 0 derajat, karena memang daerah dingin kan. Nah dia gambarkan begini, di sana itu banyak kan orang bekerja menjadi peternak domba. Ya kan? Biasanya begitu tuh, karena daerah gunung banyak orang beternak domba. Nah satu kali begini, domba-domba ini seringkali tiba-tiba hilang, gara-gara ternyata setelah diselidiki suka dimakan serigala. Ya kan? Serigala kan suka domba begitu. Jadi kemudian begini, begitu serigala ini makan, cuman begini, petaninya bingung mau ngejar kemana. Sebab gini, jejak kaki langkahnya serigala seringkali tertutup salju yang turun. Jadi kalau dikejar ke kiri yang nggak ngerti juga, bisa-bisa ke kanan, dikejar ke depan bisa-bisa juga ke arah belakang, jadi dia nggak tahu mesti bagaimana. Nah akhirnya ngumpul para gembala. Jadi gembala-gembala ngumpul, terus ngomong begini, udah gini aja kita coba rapat, coba cari strategi. Akhirnya ketemu strategi. Strateginya adalah ini dia. Udah gini aja, kita sembelih satu domba. Jadi satu domba disembelih, taruh darahnya di sebuah apa sih namanya tempat begitu ya, di sebuah tempayan atau apa, taruh di situ. Kemudian dicampur cairan kimia tertentu yang membuat darah ini tetap segar, fresh. Ya. Kemudian begini, masing-masing peternak itu apa namanya share pedang. Jadi masing-masing peternak ini bawa pedang satu-satu, kira-kira kalau ada 7 peternak, berarti 7 pedang. Diasah itu pedangnya. Nah kemudian yang terjadi begini, begitu kemudian pedangnya terkumpul, masukkan itu pedang ke cairan darah itu. Nah terus kemudian ditaruh di hamparan salju. Nah di gagang pedangnya, itu diikat pakai itu, bulunya domba, untuk menarik serigala. Udah, taruh jarak sekian meter, taruh 1, 2, 3, sampai 7 pedang. Mereka bersembunyi di pondok. Bapak Ibu tahu, mereka lihat apa yang terjadi. Nah ini yang terjadi. Tiba-tiba muncul gerombolan serigala. Karena kan begini, serigala itu penciumannya tajam kan. Apalagi terhadap darah, kan tajam banget. Ya. Kalau saya gambarkan, persis kayak orang berdosa. Itu kalau nyium tempat-tempat berdosa, tajam loh. Ya, walaupun nggak ada pengumuman, nggak ada brosur, coba ngerti saja. Mana tempat judi di mana, coba. Kemudian panti pijat plus-plus di mana, tahu saja itu. Walaupun nggak punya pengumuman, kadang-kala pakai pengumuman, KKR lupa juga jamnya dan sebagainya. Jadi begini, kemudian waktu kemudian diintip, Bapak Ibu tahu, begitu kemudian serigala ini deketin pedang yang penuh darah, langsung darah itu dijilati. Begitu dijilat, Bapak Ibu tahu, darahnya nggak makin habis, makin banyak, fresh lagi, segar lagi. Ya kan? Kan darah, dia makin enak. Kan sudah dicampur cairan kimia tertentu. Saya nggak tahu rasa durian atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi kemudian dijilati. Nah, yang kedua lagi, di samping darahnya fresh, yang kedua begini, menjilat benda tajam di daerah dingin. Kerasa nggak Bapak Ibu? Nggak kerasa. Saya kalau ke Bromo, pernah saya lakukan. Ya pagi-pagi, dini hari,
nunggu matahari terbit begitu, kira-kira jam berapa lah itu, jam 3, jam 4 lah ya, kita sudah ke sana. Begitu kemudian rebus air, waduh, itu kalau nggak hati-hati, kayaknya sebentar kan agak mulai, wah udah kita pikir udah dingin lah. Begitu langsung diminum, ya di situ nggak apa-apa. Kemudian turun ke Surabaya, pecah semua kita punya bibir ya. Karena menjilat dan makan hal dingin, hal yang panas begitu di tempat dingin, nggak kerasa. Jadi nggak kerasa, dia jilatin terus darahnya makin banyak. Dan yang saya beritahu, nggak butuh 7 pedang, 1 serigala. Sebab kira-kira 2-3 pedang, dia lemas dan kemudian apa? Nggak hanya lemas, mati di tempat. Coba, menurut saya ini penggambaran cerdas loh. Ya, mungkin buat Bapak Ibu ini hal biasa, tapi menurut saya ini penggambaran yang cerdas. Dan dia berkata begitu, inilah dosa. Selalu menggerogoti, selalu membuat kita kehilangan identitas, membuat kita mati dalam segala hal. Nah, saya ingatkan, Raja Damai mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Amin. Makanya saya beritahu, kita bukan lagi budak, kita anak. Amin. Kita bukan orang terasing lagi, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Budak, kita adalah orang yang tahu tujuan dalam kehidupan, kita punya identitas. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Raja Damai nggak hanya mendamaikan kita dengan Bapa, kita punya sumber. Makanya sekarang yang lagi takut, lagi bingung, om tante saya nggak tahu, lagi ada yang susah mungkin ya. Saya nggak tahu, sementara kita nyanyi semangat ya, pemimpin pujian tadi WL beberapa orang, Grace ya, dan rekan-rekan Marco, siapa lagi, Nando dan yang lainnya, semangat luar biasa. Mungkin ada yang lagi berat sekarang ini. Berita baik buat saudara sederhana, jangan takut, kita punya sumber. Amin. Sorry, jangan berharap sama manusia, jangan. Ya, maaf, apalagi jangan jilat manusia, asin rasanya, jangan. Kita punya sumber tak terbatas. Amin. Saya pelayanan hampir 30 tahun ini. Tanya istri saya. Ya, kita ngalami siapa Tuhan. Oh ya, makanya kan saya suka selalu ngomong, saya baik sama semua orang, percayalah. Saya nggak suka jahat sama semua orang, saya baik sama semua orang. Tapi prinsipnya begini, nggak ada orang yang bisa beli saya, hanya Tuhan yang beli saya. Oh ya, ya. Oh itu prinsip. Saya baik sama semua orang. Makanya kadang-kala Marta ini suka marah sama saya. Kamu itu terlalu baik kayaknya. Enggak, saya tetap putuskan saya baik sama semua orang. Tapi saya mau berkata, enggak ada orang yang bisa beli saya. Hanya Tuhan yang bisa beli saya. Ya, nanti kalau dimanfaatkan, ya enggak apa-apa. Wong Tuhan saja suka dimanfaatkan, enggak apalagi Rubin Ong kan? Enggak apa-apa. Ya, yang penting begini, kita tahu begini, kita punya sumber. Amin. Yang kedua, ya, segera saya akan selesaikan ini. Yang kedua, Raja Damai enggak hanya mendamaikan kita dengan Bapa, tapi ini dia, mendamaikan kita dengan diri kita. Sebab maafkan saya ya, kalau orang nggak berdamai dengan dirinya, susah. Orang kalau nggak berdamai dengan dirinya, ngomelan. Gampang bersungut. Nggak puas dengan kehidupan. Oh yes. Makanya Raja Damai mendamaikan kita dengan diri kita. Ya, supaya kita begini, gampang bersyukur. Tahu nggak Bapak Ibu ya? Orang kalau berdamai dengan dirinya, sorry ya, rasa amannya dia nggak taruh di barang, rasa amannya dia nggak taruh di uang, rasa amannya dia nggak taruh di kekuasaan. Pastor Rubin ngomong begitu pelayanan, sorry, banyak pendeta yang taruh rasa amannya di mimbar. Saya enggak ada urusan dengan ini, nggak ada urusan. Rasa aman kita jangan ditaruh di mobil. Rasa aman kita jangan taruh di duit. Rasa aman kita jangan ditaruh di barang. Kalau saudara pernah lihat orang suka pamer-pamer, ya maafkan saya, berarti belum berdamai dengan dirinya. Oh yes. Bahwa makanya saya katakan, kalau saudara sekarang ini sederhana, nggak apa-apa. Jangan iri, jangan kecewa. Tapi kalau ada yang lagi diberkati, jangan sombong. Yang setuju katakan amin. Rasa aman kita hanya pada Tuhan kok. Ya kan? Bahwa kalau orang berdamai dengan dirinya, gampang bersyukur, nggak suka iri. Ibu-ibu jangan suka iri ya. Ya. Kalau tetangga beli apa, jangan ikut-ikutan beli. Ya. Iri apalagi kasihan, kadang-kala belinya pakai kredit lagi. Coba bayangkan, saya suka berkata begini, orang kalau iri membeli barang pakai kredit, itu berarti begini, membeli barang yang dia tidak perlu, dengan uang yang dia tidak miliki, karena kredit, untuk menyenangkan orang yang dia tidak sukai. Saya ulangi sekali lagi dah ya, supaya enggak ya.
membeli Pit, catatlah Pit itu Pit. Dan nanti kamu tweet lah kemana gitu ya. Karena dia suka nge-tweet biasanya ini ya. Ya catat yang begini. Enggak, bahwa saya ngomong jangan iri sama orang. Kadang-kala begini, orang beli apa ikut-ikutan. Nggak ada uang lagi. Istri saya selalu ngomong sama saya, dia ngingetin saya terus, sayang kalau nggak punya cash jangan beli barang loh. Oh, karena kecenderungan kita kan, ketertarikan kita pada hal-hal yang tidak perlu, makanya kita kadang-kala bergumul dengan diri sendiri, belum berdamai, nggak mengucap syukur, nggak punya rasa cukup, nggak bisa mengelola diri. Ya sorry ya, kalau mengelola diri saja nggak bisa, ya bagaimana? Orang berdamai bisa mengelola waktunya, orang berdamai bisa mengelola kualitasnya, orang berdamai itu bisa mengatur apapun, disiplin diri. Disiplin itu seni mengendalikan diri dari dalam. Makanya orang kalau punya disiplin diri, tidak perlu disiplin dari luar. Kenapa perlu didisiplin dari luar? Karena nggak punya disiplin dari dalam. Kenapa di pom bensin ada tulisan dilarang merokok? Padahal nggak ada ayatnya kan? Ya kan? Kenapa? Karena betul kalau merokok itu bahaya, bisa meledak. Nah kalau orang punya disiplin diri, kenapa mesti ditulis di ruangan AC? Dilarang merokok, ini ruangan ber-AC. Karena orang nggak mendisiplin diri, makanya perlu punishment dari luar. Nah itu ciri kekanak-kanakan. Orang kalau digebukin terus dari luar, itu anak-anak. Makanya nggak bisa dipercaya hal besar, masih anak-anak. Kok ngamuk saya ini ya? Enggak lah, enggak ngamuk. Maksudnya begini, ayo berdamai dengan diri kita, disiplin, mengelola kehidupan yang muda-muda. Saya selalu ngomong sama Tata, Tata di mana Tata ya? Tata sayang anakku. Ya, saya ngomong, Ta, itu beresin kamar tidur. Nah, sudah, lo nggak apa-apa, sudah. Makanya saya ngomong gini, jangan tidur di rumah orang kalau kamu belum beresin kamar tidur kamu. Iya dong, nanti malu-maluin di rumah orang. Anaknya siapa itu? Pendeta Rubin. Loh ya ampun. Ya malu-maluin papa kalau anaknya siapa itu? Kenapa? Korupsi 100 triliun. Oh enggak apa-apa itu ya, janganlah. Masa pendeta Rubin anaknya gara-gara nggak beresin tempat tidur, kan malunya kurang elit lah menurut saya. Nggak, maksud saya begini, makanya disiplin. Supaya kamu nggak harus jaga nama papa. Nama papa tidak harus dipertaruhkan. Dia jaga nama kerajaan Allah. Rubin Ong tidak perlu dipertaruhkan. Siapa Rubin Ong? Yang dipertaruhkan kerajaan Allah. Saya selalu ngomong sama Tata begitu. Sebab begini, kalau kita nggak berdamai dengan kita, lah nggak bisa ngelola diri, nggak bisa mengucap syukur. Ngomel terus, bersungut terus. Coba. Oke. Saya tadi nyebut ayat atau enggak ya? Enggak lah. Jadi lupa lagi. Jadi Raja Damai mendamaikan kita dengan diri kita. Ya kalau mau ayat bolehlah. Coba 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Setelah masuk yang ketiga, saya akan selesai. Kita berdoa ya. Ini, kok ayat 10, kok duit lagi? Ayat 6. Lihat wajahnya Marta, ingatnya duit saya nggak tahu. Gak, maksudnya ayatnya ke-6. Kalau itu Fandi saja yang khotbah itulah, jangan saya ya. Fandi kalau khotbah duit gawat memang. Sampai rasanya malas hidup di bumi. Loh, saudara, coba. Orang itu ya kalau nggak cukup terus, kurang terus, tandanya apa? Gampang kerasukan. Oh iya, ngomel terus. Ini karena bisa menerima diri. Memang, katakan memang. Katakan memang. Memang itu apa? Fakta yang tidak bisa dibantah. Rubin Ong itu ganteng. Ketawanya melecehkan. Fandi ganteng, Fandi. Tapi sudah punya istri, Fandi. Mana istrinya? Yosi ada. Yos, angkat tangan Yos. Supaya aman suamimu. Nggak, Fandi itu ganteng loh. Makanya kita jagai betul-betul. Ya, kalau abeng ya kita lepasin sedikit lah. Ya. Kecuali istrinya kita jagai ya. Tapi nggak tahu kenapa istrinya kadang stres ya dibandingkan abeng lebih. Padahal abeng itu ya nggak, mereka anak-anak baik, percayalah, masuk surga saya yakin. Memang itu fakta yang tidak bisa dibantah. Memang fakta tidak bisa dibantah. Memang tidak bisa dibantah. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Orang kalau cukup itu gampang bersyukur. Orang cukup itu gampang menyembah. Saya beritahu, orang kalau cukup nggak pelit.
Makanya saya ngajari Budi. Ya, nah, Budi nggak pelit. Saya ngajari Budi begini, agak shock sih awal-awal ketemu saya. Bud, berani nggak kamu cukup buat dirimu, tapi limpah buat orang lain? Cukup buat saya, tapi limpah buat orang lain. Nggak gampang. Kalau dunia nggak, limpah buat saya. Kalau perlu orang lain nggak hanya cukup, kurang. Supaya bisa diperbudak. Makanya kenapa orang dibuat kurang? Supaya diperbudak. Tergantung sama manusia. Kalau Bapak nggak begitu. Makanya pengusaha Kristen di sini kalau masih memperbudak orang, berarti saudara belum ketemu Raja Damai. Merdekakan orang, berlimpah, supaya punya mimpi dan harapan. Itu ciri orang berdamai dengan dirinya. Yang ketiga, setelah ini kita selesai. Berdamai dengan Bapa, berdamai dengan diri kita. Yang ketiga jelas, berdamai dengan sesama. Kenapa orang nggak bisa berdamai dengan sesama? Ya dua hal di atas nggak bisa. Kalau dua hal di atas nggak ngalami, ya susah berdamai dengan sesama. Ya, berdamai dengan sesama. Ya, nah, Bapak Ibu semua, saya akan selesai dengan ini karena begini, kita ada di bangsa sekarang ini. Kalau nggak hati-hati, memang bangsa kita rentan sekali. Saya langsung ingat perkataannya Pak Lee Kuan Yew. Indonesia itu rentan pecah. Indonesia rentan pecah. Pak Lee Kuan Yew pernah berkata di salah satu buku, karena beberapa alasan. Misalnya ya, politik kita belum matang. Misalnya, dia berkata, masuk akal. Cirinya apa? Setiap kali pemilu selesai berlangsung, selalu ada partai baru yang muncul. Apapun alasannya, itu ego sektoral sebetulnya. Walaupun dengan alasan rohani juga, Pit. Selalu ada ego sektoral. Yang kedua, bangsa kita itu rentan pecah karena apa? Terlalu subur, tapi ternyata etos penduduknya itu belum terlalu mantap. Makanya di Indonesia ada tiga spirit yang harus kita tolong, yaitu malas, miskin, dan bodoh. Orang kalau malas pasti miskin, akibatnya bodoh. Saya kalau ngomong miskin bukan soal makan ya, sebab ternyata miskin di sini soal strategi bisa, soal hikmat bisa, soal apa saja bisa, termasuk soal makan. Akibatnya adalah kebodohan yang luar biasa. Kita perlu tolong. Nah, tapi saya bersyukur, sungguh saya bersyukur. Saya bangga menjadi orang Indonesia, kalau sampai hari ini Indonesia tetap ada. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Tapi saya bersyukur di Indonesia itu ada orang-orang yang hatinya bisa begini, saling menerima satu dengan yang lain. Nah, inilah tugas gereja, untuk berdamai dengan siapapun. Saya setuju tadi yang Fandi katakan. Jangan eksklusif, bergaul dengan siapa saja. Batasannya satu, harus bergaul dengan orang berdosa, tapi batasannya jelas, tidak berdosa seperti orang berdosa. Ya. Nah, saya ingin menutup dengan dua ayat aneh, Bapak Ibu semua ya. Ini ayat menurut saya jarang ada di Alkitab kecuali ayat ini. Tuhan itu kalau benci sama bangsa misalnya ya, misalnya aku ini misalnya begini, nggak suka sama Edom, itu nyebutnya bangsa. Aku itu geram sama misalnya Moab misalnya ya, di kitab Yesaya, kitab Yeremia ada itu nubuatan-nubuatan begitu. Tapi ternyata Bapak Ibu semua, Tuhan itu pernah nyebut nama orang. Dia membenci sama orang ini, nyebut namanya. Satu-satunya ayat menurut saya di Alkitab. Karena orang ini nggak bisa berdamai. Ya, makanya saya dorong saudara, yuk keluarga berdamai satu dengan yang lain. Sebab di mana ada pendamaian pasti ada kemuliaan. Amin. Saya coba bacakan mungkin di kitab Ibrani dulu, ayat 12. Ibrani 12 maaf, ayat 14. Berdamailah dengan sesama. Ya. Tadi musik bagus ya, dengan beberapa alat musik, harmonisasinya bagus. Ya, mesti terus dialusin lagi. Tapi sudah bagus tadi ya, pemusik-pemusik main sudah bagus. Nah, yang tahu musik pasti ngerti. Ini yang namanya orkestra, tahu? Walaupun ini bukan orkestra full kan, mini orkestra. Ada gitar, ada bass, ada drum. Ya, belum ada perkusi, belum ada saksofon, belum ada yang lain. Bapak Ibu yang luar biasa begini, ini alat-alat musik ini, frekuensi nada tinggi rendahnya beda. Timbernya berbeda. Saya juga pemusik, walaupun nggak sejago mereka. Ya, tapi tahu nggak, dalam perbedaan begini, begitu disatukan dalam kesepakatan, pendamaian ya, itu akan muncul yang namanya harmonisasi.
Ya, berbeda-beda coba. Saya tadi senangnya para pemain musik di sini tadi ya, walaupun banyak kan double-double begini, cara ngambil selah-selahnya nggak rebutan. Ya kalau Yogi sih memang pelan-pelan terus ya dari tadi ya. Mungkin lirak-lirik sama Joe terus ya. Jadi saya nggak tahu ya. Ya nggak, Yogi pun Yogi tadi kan main, saya nggak tahu main apa string. Yogi mungkin main string atau main keroncong, saya nggak tahu juga, string lah ya. Nah, tadi Bapak Ibu, saya kalau lihat pemusik itu sebenarnya seperti hidup kita, ya memainkan musik kehidupan kan. Tapi kalau nggak saling sepakat, saling nonjol, makanya pemain musik kalau saling nonjol, ada yang sombong, nggak enak di telinga. Coba, saudara kalau ketemu grup-grup musik yang hebat-hebat, saya pernah lihat atas anugerah Tuhan konsernya David Foster. David Foster bayangkan, dengan orkestra mininya kan, ada beberapa penyanyi yang kemudian saya lihat, itu saya dapat tiket dari teman saya. Waduh, itu begitu mereka main, saling ngisi alat musik yang berbeda-beda, beda-beda nggak apa-apa, kita ini beda-beda kan. Makanya Gus Dur berkata begini, saya suka, bineka tunggal itu adalah yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan, yang sama tidak perlu dibedakan, yang beda tidak perlu disamakan. Jangan samakan yang beda, tapi jangan bedakan yang sama. Yang bingung-bingung lah ya. Sebab memang dia kalau ngomong dalam kan, jadi beda tapi satu tapi beda. Lah itu kan asik. Begitu main semua dalam sebuah unity, kesatuan. Makanya nama gedung ini unity. Ya, harmonisasi. Coba kalau pecah-pecah. Cara menghancurkan pergerakan Tuhan paling gampang, pecah gereja, selesai semuanya. Sebab waktu gereja pecah, setan itu menari di atas genderang yang kita bikin. Makanya kadang-kala saya kalau lihat gereja pecah itu, aduh, hati saya sedih. Sedih. Pak Rubin kalau lihat pendeta jatuh, apa nggak senang kan kompetitor berkurang, sembarangan lagi. No. Oh kalau ada orang berpikir seperti itu jahat. Yang kamu lakukan tuh jahat. AADC itu lagi ya. Coba. Tangan itu kalau tangan itu jarilah kecepit di sana. Jari kita kecepit gitu, kecepit pintu. Kan nggak mungkin begitu kecepit langsung mulut ketawa. Rasain kamu. Ya, itu saya yakin orang edan itu. Edan lah. Loh, wong jari kecepit kok. Kemudian mulutnya ketawa. Enggak. Kita begitu jari kecepit, mulut kita langsung teriak apa? Au! Sakit kan? Nah, kita sama. Kalau Peter ini misalnya yang mengalami luka atau apa, saya nggak sedih malah ketawa, berarti kita tubuh palsu. Sorry ya, tangan palsu itu mau dimartir keras, ya cuman ketawa. Nah gereja itu kalau nggak bersatu, saling bersaing. Makanya LRC, kalau nggak ada spirit seperti ini, mungkin saya orang pertama yang paling teriak. Ya karena saya tahu nggak punya kepentingan apapun, saya akan teriak. Iya kan? Bahwa kita ini badi, tubuh, organisme, bayangkan. Ya, saudara jangan berkata, saya tidak berguna. Ya, ini enggak jorok ya. Bagian yang paling bau di tubuh kita. Paling bau di tubuh kita. Loh, bagian belakang, coba ya Pak. Ini enggak ngomong jorok kan apa adanya, coba. Saya punya teman, bayangkan. Gak bisa kentut 3 hari. Ke rumah sakit opnam. Kira-kira opnam 2 hari. Tahu nggak habis berapa? Ya ampun, saya langsung basah roh. 6,5 juta. Opnam gara-gara nggak bisa kentut. 6,5 juta. 6,5 juta. Tahu nggak? Itu kaki, tangan lemes semua itu. Makan terus gak bisa keluar, bayangkan. Ada in gak bisa out. Makanya saudara kalau dibawa naik mobil Mercy terbaru, kalau gak ada knalpotnya, cepet-cepet turun, gak usah berdoa. Ya kan? Coba, begitu dia kentut, bayangkan dia kentut itu, itu di kamar dia teriak, haleluya! Gitu. Itu 2-3 kamar goncang semua itu, bayangkan. Sampai saya berkata, makanya sekarang kalau saya kentut, haleluya! Saya bisa kentut. Enggak, kalau dia banyak kentut, makanya jarang haleluya dia, jarang haleluya. Om, saya nggak tahu dulu tante ngidam apa, tante.
memang ini kentutnya luar biasa Peter ya. Saya sudah pernah jadi korban juga soalnya ya. Haleluya, ampuni dia Tuhan. Ampuni. Enggak, maksud saya begini, coba bagian yang paling, ya sorry ya, orang anggap paling kotor, paling bau, berguna banget. Jadi jangan ada yang merasa nggak berguna. Tubuh kita. Nah ini, berusahalah. Kenapalah? Karena nggak gampang. Kenapalah? Kata perintah. Kenapalah? Kata ajakan. Berusahalah. Nggak gampang. Bayangkan kita ketemu orang yang nggak enak. Kita ketemu orang yang nyakitin kita. Kita ketemu orang yang nyebelin kita. Justru kenapa kemuliaan ada? Karena ada yang menyalib kita. Dan kita nggak bisa salib diri kita sendiri. Wong Yesus saja butuh disalib orang lain. Masa Yesus salibkan dirinya sendiri? Copot lagi. Kapan tersalibnya? Loh, coba. Kan Yesus gak menyalibkan. Enggak, saya saja yang menyalibkan lah. Copot lagi, Loh, sampai Bapak nanti geleng-geleng kepala kan. Sampai kapan dunia ditebus? Butuh orang lain yang menyalib. Kalau ada orang yang gak ngenakin, nyebelin, ya itu. Tapi dua hal ini kalau kita nggak alami, berdamai dengan Bapa, berdamai dengan diri sendiri, ya susah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Sorry ya, orang kalau hidup pecah itu gampang najis. Tunjukkan pada saya orang-orang yang najis, pasti pecah hidupnya. Pecah. Teman saya survei di tempat pelacuran. Tahu nggak, mengadakan survei 2 pertanyaan besar. Mau jadi pelacur seumur hidup? Jawabannya enggak. Kenapa jadi pelacur? Karena pahit. Tahu, ada yang diperkosa pacarnya, hamil. Ada yang diperkosa omnya, hamil. Ada yang diperkosa papa tirinya, hamil. Ada yang dijanjikan nikah sama satu orang sampai dia berikan keperawanannya, hamil. Tapi kemudian ditinggal. Sampai dia ngomong begini, waduh itu kata-kata ini, saya mau rusak semua suami yang ada di daerah ini. Sebab saya sudah menanggung aib, saya akan rusak gantian lewat pelacuran. Saya begitu mendengar itu, evil ini. Tapi itu perpecahan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Aneh ayat 15. Terus kita nanti lompat ke Roma pasal 9, kita selesai. Coba Roma ayat 15. Ya, jagalah supaya jangan ada seorang kan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan kerusuhan, menyemarkan banyak orang. Sudah tahu yang bikin rusuh-rusuh, yang cemar-cemar, yang kacau-kacau. Kasihan memang. Perlu pendamaian. Saya satu kali akan ngajar tentang anak Abraham, 2 anak ini. Kita perlu breakdown mereka ya. Nanti akarnya kemana? Nah, coba kita lihat ayat yang ke-16. Masih ada ya satu ayat? Masih ada nggak satu ayat ini? Ini dia. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti siapa? Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah oke. Roma 9 ayat 13, kita selesai dengan ayat ini. Roma 9 ayat 13. Van, kamu selama baca Alkitab, nggak tahu, ada nggak pernah Tuhan benci orang sampai disebut namanya? Selain ayat ini. Kalau menurut saya sih, sepanjang saya baca, hanya ayat ini. Nama orang loh Van, kalau suku, bangsa, banyak. Ini nama orang. Saudara jangan seperti ini ya. Saya bergetar membaca ini. Seperti ada tertulis, aku mengasihi siapa? Yakub, tetapi membenci Esau. Kenapa kok sampai dia benci? Tuntasin ya, Amos 1 ayat 11, mundur. Ini Esau. Nggak enak banget kan? Saya mengasihi Peter tapi benci Rubin Ong. Waduh, nggak enak banget. Kenapa Amos dibenci? Kenapa Esau dibenci? Ini Amsal ya, Amos. Ini Amsal ya, betul ya. Nah ini Amos, nah ini dia. Oh ternyata karena ini Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4. Kalau saudara ketemu kata Edom berarti red, merah. Siapa merah? Esau. Esau ini. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang, pemarah, dendam kesumat, dan mengekang belas kasihannya. Gak pernah bisa mengampuni. Marahnya diberi makan terus. Sampai jadi luka kepahitan yang mengerikan. Memadamkan amarahnya untuk selamanya. Menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Oh makanya,
Esau kemudian ditolak, bahkan doanya nggak didengar. Saya berdoa Raja Damai mendamaikan kita dengan Bapa, dengan diri kita, dan dengan sesama. Selamat Natal, nikmati kedamaian di bumi seperti di sorga. God bless you all. Mari bangkit berdiri bersama-sama.